Teknik trading simple ini akan membuat tradingmu profesional. Dengan pola candle ini dan Fibonacci ini, hasilnya harga naik. Simak tips membaca marketnya. Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di market oil. Base yang digunakan time frame H1 dengan entry di time frame M15. Untuk market oil dan market gold bisa menggunakan base di time frame H1 tanpa harus follow trend H4. Berbeda dengan di pair forex yang menambahkan syarat follow trend satu time frame di atas time frame base-nya. Seperti biasa tandai terlebih dahulu untuk base buy-nya. Syarat base buy adalah satu candle bear di break satu candle bull. Dalam setiap pengalaman video yang saya share, biasanya ada momen yang bisa dipetik sebagai pelajaran untuk trading ke depannya. Ada kata-kata yang sangat menarik. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau belajar, dan murah karena kita tidak melakukan apapun. Lalu ada orang pintar yang belajar dari kesalahannya sendiri. Ini sedikit mahal karena kita melakukan sesuatu yang mungkin beresiko. Dan yang ketiga ada orang bodoh yang tidak mau belajar dari kesalahan orang lain. Bukan karena dia bodoh, tapi karena berpikir kalau itu bukan kesalahannya. Salah satu alasan saya hanya share teknik trading yang saya pakai untuk trading saja. Karena saya yakin untuk wawasan berbagai macam teknik trading banyak teman-teman di sini yang sudah paham. Karena setiap trader pasti akan mengalami fase di mana kita akan berburu teknik trading. Yang diperlukan teman-teman adalah kunci untuk konsisten, kunci menghadapi loss, dan kunci untuk menghadapi drama yang terjadi di market. Pengendalian diri adalah kunci untuk semuanya. Bagaimana kita mengendalikan modal, emosi, serta keputusan untuk berhenti trading terlebih dahulu saat market tidak sesuai dengan analisa kita. Karena efeknya jika tidak berhenti adalah apapun yang kita lakukan untuk trading selalu salah karena loss. Efek ini yang akan membuat kita kembali ke fase untuk berburu teknik lagi. Fase di mana kita mulai dari awal lagi untuk komitmen konsisten. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk konfirmasi entry-nya tukar ke time frame M15. Jika kita lihat di sini market sudah merespon base buy H1 ini dengan membuat setup buy dominan break. Ini candle dominan dan ini candle yang breaknya. Ciri setup buy dominan break adalah saat harga turun ada candle bear di break minimal 3 candle. Candle bear ini sebagai candle dominannya dan candle bull ini sebagai konfirmasi setup dominan terbentuk. Lalu gunakan Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market merespons setup buy dominan break tersebut. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam trend atau shadow, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break dominan. Trader base saya yakin sudah ahli dalam penggunaan Fibonacci dan fungsi setiap levelnya. Yang belum paham boleh komen di bawah. Saya akan langsung entry buy di sini, lalu pasang stop loss di level Fibo 0, dan pasang take profit di level Fibo 261. Metode yang sama diulang terus-menerus sampai ahli dan memiliki jawaban untuk antisipasi setiap respon market terhadap teknik yang kita gunakan. Jika teknik trading sudah dikuasai dan hasil akumulasi masih kurang baik, coba evaluasi lagi berapa banyak kita open posisi dalam sehari. Karena jika teman-teman perhatikan kebiasaan marketnya, misal jika suatu base tidak direspon di pair A, maka di waktu yang sama juga akan tidak direspon di pair B. Yang sadar akan hal ini boleh komentar. Kelebihannya jika entry banyak perharinya dan semua base direspon, maka profit yang dihasilkan akan banyak. Tapi kekurangannya adalah sebaliknya. Jika di waktu yang sama market tidak merespon base-nya, maka kerugian pun akan jadi lebih besar dan secara akumulasi jadi kurang baik. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya, di sini market merespon setup buy dominan break tersebut. Karena setup dikatakan valid minimal bergerak sampai ke level Fibo 161.
dan di level Fibo 161 ini juga bisa dikatakan pergerakan setup sudah selesai. Karena itu di sini juga kita bisa take profit awal. Antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup, pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini merupakan langkah wajib agar hold posisi kita lebih nyaman. Karena jika harga balik arah kita hanya rugi setengah dari resiko awal, dan ini masih bisa ditolerir. Pergerakan harga berikutnya di sini market membuat drama, harga kembali lagi ke level Fibo 100. Tapi di sini market belum membuat setup pembalikan, karena jika kita lihat di sini, candle bull ini bukan setup sell dominan break karena 2 candle sudah break, sedangkan syarat setup dominan minimal 3 candle yang break, jadi ini hanya membuat AIB yang di break 2 candle. Untuk setup sell CB1 juga di sini bukan merupakan setup sell CB1, karena candle bear ini bukan CB1 alasannya selevel dengan AIB yang di break oleh 2 candle ini. Jadi calon candle CBU-nya adalah candle bear ini. Potensinya jika candle bear ini akan menjadi CB1 jika di break oleh harga dan harga akan turun karena terbentuk setup pembalikan, atau candle bear ini akan jadi best buy M15 yang berfungsi sebagai pijakan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Pergerakan harga berikutnya di sini market belum mampu break candle CB1 tersebut, maka fungsinya menjadi best buy sebagai pijakan harga untuk naik kembali ke level Fibo 161. Di sini saya akan memindahkan stop loss lagi. Tujuannya untuk memperkecil kerugian jika harga balik arah. Memindahkan stop loss ini akan membuat hold posisi kita secara emosi jadi lebih santai. Jadi kita bisa pindahkan stop loss di mana jika kita harga balik arah, kita bisa ikhlas menerima hasilnya. Kita akan lihat apakah harga mampu break level Fibo 161 ini, dan melanjutkan kenaikan harganya sampai ke level Fibo 261, atau harga akan di-reject di level Fibo 161 dan harga turun kembali menyentuh stop loss. Pergerakan harga berikutnya, di sini harga tidak mampu melewati level Fibo 161, dan harga turun kembali menyentuh stop loss. Penurunannya ini tepat dengan membuat setup sell CB1 break, jadi kita tidak bisa antisipasi dengan close posisi. Apakah saya menyesal dengan keputusan hold posisi dengan memindahkan stop loss? Karena sebelumnya sudah running profit cukup banyak, tapi berakhir dengan kerugian? Jawabannya tidak menyesal sama sekali. Karena yang pertama saya punya alasan apa yang saya lakukan di market, dan kedua ada 2 potensi. Saya loss sedikit dan saya mengetahui jumlah lossnya dan masih dapat diterima karena tidak mengganggu modal terlalu besar. Potensi yang kedua jika harga naik ke level Fibo 261, saya mendapatkan profit sangat banyak sekali dari resiko yang saya resikokan sebelumnya. Dengan pertimbangan seperti ini saya membuat keputusan yang sesuai dengan rewardnya. Sharing pengalaman seperti ini yang saya harapkan bisa menjadi pembelajaran untuk trading ke depannya, bagaimana kita menghadapi drama di market. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat, terima kasih buat semuanya.